Selamat siang, Baraya Kang Asep. Ketemu lagi di acara Ngobrol Ringan bersama Kang Asep. Hari ini Kang Asep sengaja berkunjung ke salah satu tokoh birokrasi di lembaga perwakilan. Ya. Siapakah dia? Simak terus acara ngupas bareng Kang Asep ini. Siap Pak Sekjen ya, ini Sekjen DPD nih, orang penting ya di Republik ini. Kalau nggak ada beliau, tugas dan fungsi DPD nggak bisa berjalan baik ya. Ya, ini Pak Hadi ya, Pak Rahman Hadi ini, Dr. Rahman Hadi ini Sekjen DPD saat ini. Saya ingin mengupas tentang sebenarnya hobinya apa sih Pak? Kita satu dulu ya tentang olahraga. Olahraga secara spesifik hobinya banyak ya. Terutama adalah dulu saya pemain di tenis. Kemudian juga ikut di bulu tangkis dan pernah juga ikut golf. Tapi di antara semua serangkaian yang saya sebut tadi itu tidak ada yang sampai prestasi. Karena memang sebatas hobi. Sebatas hobi tapi tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi sebuah kebanggaan menyalurkan. Kemudian kalau hobi lain, pertama itu saya ini paling hobi itu adalah eksplorasi alam. Nah, jadi kalau eksplorasi alam ini mulai kita melaksanakan hiking ya, kemudian juga kita camping, tapi bersamaan dengan itu juga kita sambil menikmati suasana alam. Ini rutin ini. Mentadaburi alam ya. Mentadaburi alam rutin. Nah, di 3 tahun terakhir ini yang susah kebagian waktunya untuk bisa menyalurkan hobi ini secara maksimum. Kalau sebelumnya kita bersama-sama dengan keluarga, jadi camping keluarga, hiking keluarga. Gitu. Tadi Pak Sekjen menyampaikan senang hiking ya, dengan alam. Gunung tertinggi apa sih yang pernah didaki ya, atau di Indonesia lah? Ya, kalau di Indonesia baru Gunung Sumbing ya, Gunung Lau dan Gunung Sindoro. Malayang. Yang rutin. Nah, Gunung Malayang masuk kategori bukit lah, belum tergantung kategori tinggi. Tapi yang dulu beberapa kali melakukan kunjungan yaitu Lau, Sumbing, Sindoro. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya, kebetulan yang teman-teman yang di DPR kita kan punya Komparle ya, komunitas pecinta alam parlemen. Kalau tidak salah kan tanggal 18 ini akan mendaki Gunung Sumbing. Ternyata Pak Sekjen pernah duluan, jadi teman-teman kalah. Ya nanti mungkin satu saat kita bisa ngajak Pak Sekjen untuk ikut naik gunung ya, Baraya ya. Jadi kita emang ada Pak di Gunung Sumbing ya. Kita ada komunitas Komparle. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu terbuka Pak. Jadi nggak hanya teman-teman di DPR sendiri, dari luar pun ada. Mungkin teman-teman di DPD kalau mau gabung silakan aja. Nanti kebetulan dalam waktu dekat ini kan kita mau ke Gunung Sumbing. Nah, sebelumnya Sindoro Sumbing kan berhadapan. Nah, coba saya karena saya mau ada acara saya nggak bisa ikut. Tadi di samping itu kan seneng tenis siapa ya? Nah, di samping tenis apa lagi Pak? Bulu tangkis. Kemudian tenis meja. Ya terakhir golf ya. Apa sih yang dirasakan Pak Sekjen ketika kita olahraga, hiking, apa sih yang dirasakan, bahagia nggak sih Pak? Yang pertama adalah kita akan memaintain kesehatan. Tetapi lebih dari itu adalah merubah suasana dari rutinitas, kemudian kita kembali kepada aktivitas yang sifatnya gerak bersama-sama teman-teman. Itu adalah tingkat adrenalin untuk berkompetisi. Kalau kita main tenis meja ada nuansa bagaimana supaya menang, mengalahkan lawan. Kemudian kalau kita tenis lapangan, selain berolahraga tadi juga kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri ketika smash itu masuk kan. Luar biasa ya. Rasanya tuh gitu kan. Nah, gitu. Adrenalinnya jadi bangkit. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya, sesuai dengan moto Kang Asep ya.
wujudkan kebahagiaanmu dengan mengeksplorasi potensimu. Ya potensi itu kan bisa olahraga, bisa seni gitu kan, dan potensi tidak harus menghasilkan uang, tidak harus berprestasi, yang penting tersalurkan kan ya, gitu ya. Baraya Kang Asep. Lanjut Pak Sekjen. Nah ini juga catatan menarik bagi saya. Pak Sekjen ini senang olahraga, itu kan bagus ya, sebagai pucuk pimpinan sebuah organisasi senang olahraga. Kita harapkan kan bisa menular ya ke jajarannya di bawah. Nah kalau buat Pak Sekjen sendiri, pegawai di lingkungan Sekjen DPD gimana Pak Sekjen? Senang olahraga nggak? Pertama memang secara individual mereka berolahraga, baik itu di lingkungannya maupun menjelang mereka bekerja di sini, tapi individual. Nah gerakan secara masif, secara terstruktur di lingkungan kita baru di unit-unit tertentu, misalnya teman-teman di pengamanan, ini memang rutin ya. Kemudian lari pagi diikuti oleh sebagian daripada pegawai kita. Ada juga yang melaksanakan aktivitas bersepeda. Ini kan lingkungan kita cukup sejuk ya, iya. dan luas ya, ya. untuk jogging. Kita ada jogging tracknya, untuk sepeda juga lumayan aman, untuk jalan pagi nyaman. Selain daripada itu di internal kita di DPD ini juga disiapkan fitness centernya. Kita juga bisa bergabung dengan teman-teman di DPR. Di sana juga ada arena olahraganya, senam bersama dan lain-lain. Jadi saling berkolaborasi mereka. Kalau di samping tadi kan hobi yang sifatnya bisnisnya olahraga, hiking, alam. Kalau seni, ada animo atau minat gak Pak Sekjen terhadap dunia seni? Nah ini yang ya kurang. Jadi sebatas penikmat aja. Nah, tapi nggak apa-apa, minimal menikmati. Nah, gitu. Kadang dengan menikmati keindahan itu kan bisa mengharumkan suasana. Apalagi kita kerja gitu ya, sibuk lihat lukisannya yang indah, jadi wah, gitu ya. Dan satu lagi, Mas Sekjen suka ikan ya? Betul. Ya, ikan apa Pak yang suka? Saya lengkap ya, jadi di kediaman saya juga saya pelihara ikan koi dengan berbagai jenisnya. Koi Jepang? Apa Koi Jepang, ada Blitar juga. Oh, ada Blitar juga. Kemudian kita juga punya akuarium. Yeah. Akuarium ini udah ganti-ganti nih, dari ikan biasa, kemudian kita kasih akuarium ikan laut, bosen lagi, sekarang arwana. Nah di ruangan kerja ini juga saya pasang arwana. Ini arwana apa ini? Arwana Super Red. Oh Super Red. Ya. Pemirsa, saya sebenarnya nggak tahu, so tahu aja ya. Tapi keren emang ikannya. Tapi kita lihat lagi ya video berikut ini ya, apa ikannya, koleksinya Pak Sekjen. Ya. Sekjen, apa sih harapan Pak Sekjen ya terhadap pegawai ya, mungkin nggak hanya lingkungan DPD, tetapi mungkin juga untuk secara umum lah ya terhadap pegawai gitu kan, bagaimana sih himbauan untuk berolahraga atau beraktivitas lain, mungkin ada kiat atau
pernyataan-pernyataan Pak Sekjen ya tentang seputar itu, silakan Pak Sekjen. Harus kita tanamkan, kita mengenali potensi diri. Iya. Dengan potensi diri ini, kemudian kita ciptakan suasana yang paling memungkinkan untuk kita bisa ikuti. Misalnya olahraga apapun, karena kini menjadi suatu pembiasaan, begitu kita tidak lakukan, maka ada hal yang kurang ya. Kalau kita biasa setiap hari lari, atau kita jalan pagi, begitu kita tidak melaksanakan, kok hari ini saya tidak melaksanakan, ada suatu kekurangan. Karena bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi karena memang menyalurkan keinginan berdasarkan kepada kehobian itu tadi. Sehingga kalau sudah tertanam di kita, maka semuanya akan menjadi pembiasaan, sehingga pemanfaatannya itu akan lebih optimal gitu. Nah, harapannya kepada seluruh pegawai, memang di tengah rutinitas kita bekerja, yang kita selalu berada dalam suatu ruangan yang dingin, yang nyaman, yang kurang gerak, maka di luar itu kita harus menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas gerak yang mengakibatkan kita bisa lebih segar gitu ya, lebih segar dan bugar, sehingga menghadapi pekerjaan-pekerjaan itu dengan suasana yang lebih seimbang antara pekerjaan rutinitas dengan kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengolah ragakan diri kita. Demikian ya para Kang Asep ngobrol singkat bersama Pak Sekjen DPD. Jadi yang seperti yang beliau sampaikan ya, bahwa kita di sela-sela bekerja ya perlu mengimbangi ya kegiatan fisik kita, baik dengan olahraga ataupun kegiatan mental kita ya, dengan mengeksplorasi berbagai karya seni ataupun hal-hal yang bisa menimbulkan yang bisa merelaksasikan pikiran kita dari rutinitas, karena itu penting untuk menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Demikian ngobrol ringan bersama Kang Asep kali ini. Kita saksikan dengan bintang-bintang tamu yang lebih hebat dan lebih populer kembali.